Assalamualaikum traders. Halo, berjumpa kembali di channel Simple Trade Analysis. Kita akan membahas pergerakan pasar hari ini. Apakah kita dapat cuan lagi di market hari ini? Tetap menggunakan analisa yang sama seperti yang lalu-lalu. Simple Trade Analysis bertujuan memberikan analisa-analisa yang sederhana yang bisa dimanfaatkan di pasar, namun tetap memiliki akurasi yang tinggi ya, sehingga kita bisa profit di dunia pertradingan. Baik, seperti biasa kita menganalisa dari frame yang besar sehingga kita mengetahui kita ini ada di mana. Oke. As usual ya, kita menggunakan weekly time frame untuk mengetahui kita berada di mana, sehingga kita memang betul-betul memahami dalam trading ini kita menjadi buyer atau seller. Baik, di weekly time frame ini kita melihat ada pola yang berulang ya. Pertama, ketika kita mengetahui di weekly ini ada channel down dan dia sudah break level channel up channel down-nya, maka kita ketahui tren ini sudah berubah dari tren turun menjadi tren naik ya. Tren turun berubah menjadi tren naik. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui kita ini berada di posisi yang mana ya. Di sini ada high. Oke, high. Sini ada low, ada lower high, ada higher high. Dan sekarang di weekly kita mempunyai bentukan seperti bendera ya, flag. Ya, ini biasanya pola continue. Ketika dia membentuk seperti ini, dia akan coba untuk naik lagi. Tapi siapa yang tahu kita berada market akan naik lagi atau akan coba balik turun. Baik, itu di weekly. Berarti di weekly kita masih dalam tren besar yang naik ya. Karena ada low yang semakin meninggi ya. Diikuti dengan high yang juga semakin meninggi. Sekarang koreksi dan menuju level lower high ya. Nah, pertanyaannya apakah nantinya kita akan menjadi buyer atau seller? Baik. Di weekly kita berada di level lower high ya, diuji kembali di sini. Oke. Sekarang kita turun ke time frame daily ya. Di daily kita mau apa? Di di frame daily kita mempunyai area drop, base, rally ya. Drop, kemudian base, dan dia rally. Dan harga kembali lagi ke wilayah ini ya. Artinya di sini ada juga pola yang hampir mirip, di mana harga drop dan masuk wilayah base. Dan apakah ini naik ataukah ini lanjut turun? Ini sebuah pertanyaan ya, question, tanda tanya. Apakah nantinya ini akan berbalik naik atau turun? Nah, sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari bahwa di wilayah ini ya, ini kita namakan drop base rally. Ini sama dengan demand lebih besar daripada supply. Sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Lihat saja di video-video sebelumnya ya. Demand lebih besar daripada supply. Dan ketika harga mengunjungi wilayah ini lagi, maka saya bersiap-siap menjadi buyer ya. Maka kalau kondisi seperti ini, kita siap-siap menjadi buyer. Nah, di mana
kita harus turun ke frame yang lebih kecil sehingga kita mendapati price actionnya nanti gimana gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita harus menjadi buyer di daerah ini, ya? Nah, ini sebenarnya pertanyaan menarik untuk dibahas. Saya bahas secara singkat saja ya. Kenapa kita memilih menjadi buyer di sini atau di area ini? Karena ketika kita menjadi buyer, stop loss kita itu kecil, teman-teman. Dan besar kemungkinan stop loss kita ini kalau ditempatkan ke wilayah yang betul-betul presisi, dia nggak akan terjemput. Kenapa? Karena hukum supply and demand di sini bekerja. Maka cenderung harga itu akan berbalik. Nggak tahu berbaliknya sampai di sini, atau sampai bahkan di atas ini. Ya. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kita menjadi buyer. Karena risk kita di sini semakin kecil ketika kita mengambil posisi. Oke, nah itu jawabannya. Kenapa kita menjadi buyer di wilayah-wilayah seperti ini, ya? Next, apalagi kita turun ke frame yang lebih rendah agar kita mengetahui kita ini sedang berada di zona-zona yang seperti apa. Ternyata di sini juga terbentuk ya, drop, kemudian dia membentuk base, dan dia rally. Ya ini sama seperti hukum-hukum sebelumnya, di mana kita berdagang dan kita melakukan perdagangan di sini sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Bila kondisinya seperti ini, maka ini sama dengan kita menjadi buyer, ya, traders. Nah, ini kalau ditarik lebih jauh kemari, maka kondisinya sama, ya. Nah, pertanyaannya kapan kita menjadi buyer? Nah, pertanyaannya kapan kita menjadi buyer ini yang sangat penting. Kapan kita buy? Mungkin gitulah bahasa lugasnya kapan kita buy. Kapan kita buy sebenarnya kapan aja bisa. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah di mana level risk kita. Kalau seandainya Anda buy sekarang teman-teman, traders, ya. Anda buy sekarang di wilayah ini, maka risknya itu harus dibawa dari level rendah di sini. Ya. Risknya harus di bawah level rendah yang ada di wilayah ini. Nah, oke. Berarti kalau kita perhatikan dari wilayah buy di sini ke level bawah ini aja sudah 19 pip. Kalikan aja lah Anda menggunakan lot berapapun ya. Berarti sudah 19 pip. Saya menggunakan satuan pip ya, supaya gampang. Nah, kalau kita tambah dengan sekisar 5 pip, maka ini sekisar 24 atau 25 pip untuk resiko ya. Untuk resikonya ini sebesar 24 sampai 25 pip. Nah, apakah ini logik? Ya, ini tergantung modal Anda. Ya. Anda menggunakan satu lot, Anda menggunakan 0,1 lot. Ya, sah-sah saja. Yang penting logiknya adalah Anda mampu membuat sebuah kalkulasi resiko. Sehingga pada saat Anda melakukan transaksi, Anda siap menerima resiko tersebut. Nah, kalau saya nggak mau. Kalau saya mau melakukan entry itu presisinya ketat. Dia dekat dengan level ini. Ya. Jadi risk saya itu lebih kecil, teman-teman. Mungkin saya ngeletakin 15 atau sampai 10 pip doang. Jadi kalau risiko saya terkena di pasar ya, atau SL saya kena, ya udah. Biarin aja gitu. Yang penting saya sudah mengukur, menghitung kalkulasi risk saya. Dan saya tidak plotting minus banyak-banyak. Saya nggak pening dalam trading ya. Oke, bagaimana kita bisa mengkalkulasi atau mengkonversi peluang ini menjadi level entry? Tunggu di video selanjutnya.